Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Baik, di sini kedatangan saudara Beat FI starter kasar, masih Beat FI pertama. Di sini gasnya susah turun. Setiap lepas gas dia tetap ngegas sendiri. Dengan kata lain, gasnya tidak mau turun. Kita coba dulu. Oke. Oke. Ini tanpa digas. Tanpa digas dia udah jalan sendiri. Tanpa digas sudah jalan sendiri. Oke, kita matikan dulu. Kemudian satu lagi kendalanya, oli netes dari sini ya. Oli netes dari gearbox atau bagian dari SPT. Biasanya itu bagian seal. Oke, ini di bagian yang pertama dulu kita bahas mengenai gasnya tidak mau turun sekalipun sudah dilepas gas dari handle-nya atau dari grip gas. Oke, kita tetap berpatokan ke satu masalah di sini. Ketika pertama datang dia agak sedikit merepet, atau mungkin pertamanya itu pas di ujung dia ngempos tiba-tiba. Dan setelah kita lakukan pengecekan, dan ternyata di sini sensor TPS atau TCP-nya sudah diakalin. Sebentar kita lihat dulu. Oke, sensor TPS-nya sudah digerinda, kawan-kawan. Ini nampak bekas gerindaannya sudah lama. Mungkin sudah ada berapa bulan yang lalu dia gerindanya. Oke, sip. Jadi di sini kita sudah menyiapkan sensor TPS yang baru. Sama sekali kita tidak ada utak-atik atau berupa gerinda barangkali. Oke. Dan kemudian nanti saya akan melakukan mereset ulang secara manual dari soket DLC supaya menghilangkan kode error pada penyimpanan memorinya. Mengingat soal bit generasi injeksi telah menggunakan memori pada ECU-nya ya, atau SIM. Oke, kita melakukan penggantian pada sensor TPS. Itu tahap pertama. Karena sesuai dengan kerusakan yang betul-betul jelas itu terdapat pada sensor TPS-nya. Oke, kita coba hidupkan dulu. Tapi sebagusnya untuk kawan-kawan yang ingin mencoba apabila dengan kejadian atau penyakit yang serupa, ada bagusnya setelah pasang TPS kita melakukan reset pada soket DLC yang berwarna merah itu sebelah sini. Dan apabila dia bit neo atau bit straight, dia di dalam box aki, di bagian aki dia. Tapi kalau yang bit keluaran pertama untuk injeksi pertama maksudnya, yang masih starter kasar itu di bagian sini, di bagian dalam covernya. Oke, langsung normal ya, langsung normal.
di starter langsung di RPM rendah dia. Artinya di bagian gas sudah normal. Oke, fix sensor TPS telah rusak. Oke, kita matikan lagi. Oke. Tapi sebelum beliau nanti meninggalkan bengkel, seharusnya kita mereset memori pada SIM. Barangkali ada menyimpan kode error sebelumnya. Lakukan reset dengan cara jumper dari soket DLC ya, yang ada soket bertutup warna merah. Kemudian kita pengecekan bagian CVT. Cara mengecek kebocoran pada CVT, caranya dengan cara kita lihat di sini. Kita lihat dulu dari sini ya. Di sini terdapat dua as sekaligus. Dengan cara kita mematokin yang mana sel yang bocor itu gampang sekali. Kita sentuh di sini dengan jari saja, dan apabila dia terdapat bagian basah, kemungkinan ini seal di bagian rumah roller atau seal keras kiri. Dan apabila di bagian sini di bawah dari rumah roller ini tidak basah, kering, hanya debu-debu, barangkali nempel-nempel dari bercak seal belakang, tapi di sini terdapat basahan yang banyak, itu bisa disimpulkan bahwa seal puli atau seal as untuk ke gearbox itu sudah aus. Mengingat soal seal ini memang rentan, sangat-sangat rentan sekali kebocoran, terutama itu seal kecil pada puli. Mengingat soal seal puli ini terbuat dari karet, lahar yang agak goncang atau lahar yang round ya, agak sedikit oblak, kemungkinan membuat as pada puli ini berputar lebih round ya, lebih liar gitu. Jadi sehingga seal sekecil apapun, sekesat apapun dia pada as, dia tetap kemakan gitu. Tetapi pada seal yang bocor kali ini, pada bit ini kebetulan seal bagian keras kiri guys. Nah, jadi cukup sekian dulu video singkat kita mengenai gas yang susah balik atau mungkin ngegas terus walaupun gasnya sudah dilepas. Itu besar kemungkinan terdapat di dua sensor ini. Tapi biasanya nggak jauh dari situ, itu di TPS-nya. Beda penyakit dengan sensor map. Sensor map itu di RPM rendah atau pas dia lamsam putaran bawah itu tidak stabil, dan kemudian lepas gas mati. Biasanya itu pada sensor map itu terdapat pair itu sudah tidak elastis lagi. Itu tidak perlu diganti, itu cuma kita tarik lagi sehingga dia mekar kembali gitu ya. Dan kemudian, dan apabila membuka bagian throttle body ini, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa mereset sehingga kode error hilang kembali, sudah hilang, sudah normal maksudnya. Untuk tutorial berikutnya atau untuk video berikutnya saya akan menerangkan cara mereset injeksi
mereset ECM yang generasi FI ya secara manual yang benar. Dan nanti mungkin di video-video berikutnya saya terangkan juga cara mereset injeksi melalui UBD2 atau mungkin melalui laptop atau PC. Kita tetap sediakan videonya di lain waktu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Dari Raihan Motor mengucapkan selamat sejahtera.